Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Salsabila, absen 1 dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Sintesis protein dikenal juga sebagai biosintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel atau nukleus dan di dalam ribosom. Sintesis protein melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Protein sendiri adalah rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Terdapat beberapa istilah yang akan digunakan dalam sintesis protein, yaitu DNA yang dibagi menjadi DNA sense dan DNA antisense, serta RNA yang dibagi menjadi kodon dan antikodon. DNA sense adalah cetakan untaian DNA dengan arah 5-3 yang memiliki urutan atau sequence basa nitrogen sama dengan mRNA dengan pengecualian T yang diganti dengan U. Untaian ini juga dikatakan sebagai untaian positif karena untaian ini memiliki urutan yang sama dengan mRNA, maka untaian ini disebut sebagai pengkode atau coding. Untaian ini tidak ditranskripsi atau dicetak menjadi mRNA sehingga disebut anti-template. DNA antisense adalah komplementer dari untaian DNA dengan arah sebaliknya, yaitu 3-5 atau disebut untaian negatif. Untaian ini berperan untuk melakukan transkripsi membentuk mRNA sehingga untaian ini disebut pencetak atau cetakan atau template. Arah 3-5 didasarkan pada untaian DNA ini ketika proses transkripsi oleh enzim RNA polimerase. Urutan atau sequence basa nitrogen pada untaian ini tidak sama dengan mRNA sehingga tidak dikatakan sebagai coding atau disebut sebagai non-coding. Kodon adalah deret nukleotida pada mRNA atau dikenal sebagai messenger RNA atau RNA duta yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida basa nitrogen berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Karena terdiri atas 3 nukleotida, maka sering disebut sebagai kodon triplet. Kodon ini sendiri bertugas untuk mengkode kode genetik dari DNA untuk sintesis protein. Kodon terdapat dalam anak inti sel. Sedangkan antikodon adalah deret nukleotida pada RNA-T atau transfer RNA yang melengkapi kodon dalam RNA messenger. Antikodon ini bertugas untuk mencocokkan triplet yang ada pada mRNA dengan protein yang sesuai. Antikodon terdapat dalam sitoplasma. Tahapan sintesis protein dimulai dari transkripsi, yaitu DNA diubah menjadi mRNA dan terjadi di nukleus. Lalu dilanjut dengan translasi, yaitu penerjemahan mRNA menjadi asam amino dengan dibantu oleh tRNA dan terjadi di ribosom atau sitoplasma. Kali ini saya akan menentukan urutan tahap sintesis protein mulai dari DNA ditranskripsi sampai ditranslasi menjadi deretan asam amino polipeptida untuk pita 1. DNA sense akan dirubah menjadi antisense. DNA sense sesuai pada soal akan dirubah menjadi antisense dengan ketentuan sebagai berikut. A pada DNA sense dirubah menjadi T, lalu T dirubah menjadi A, G dirubah menjadi C, dan C dirubah menjadi G. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah ikatan hidrogen yang dimiliki. Maka hasil DNA antisense yaitu ATG, CAC, AGT, GTC, ATC, GAA, TGT, CAT, GTC, dan TGA. Dari DNA antisense menjadi mRNA. DNA antisense yang tadi sudah kita dapat hasilnya dirubah menjadi mRNA dengan ketentuan yaitu A pada DNA antisense dirubah menjadi U, T dirubah menjadi A, G dirubah menjadi C, dan C dirubah menjadi G. Hasil dari mRNA yaitu AUG, CAC, AGU, GUC, AUC, GAA, UGU, CAU, GUC, dan UGA. Hasil transkripsi yang sudah didapatkan akan diterjemahkan menjadi asam amino. Hasil transkripsi yang sudah kita dapat yaitu AUG, maka AUG ini akan menjadi kodon start dan mengkodekan asam amino yaitu metionin dengan simbol MET. Selanjutnya, CAC akan mengkodekan asam amino histidin atau dengan kode HIS. Selanjutnya, AGU mengkodekan asam amino serin atau SER. GUC mengkodekan valin atau VAL,
Lalu AUC yaitu isoleusin atau ILE. Lalu ada GAA yang mengkodekan asam amino asam glutamat yang disingkat menjadi GLU. Lalu ada UGU yang mengkodekan asam amino sistein atau disingkat menjadi SIS atau CYS. Lalu CAU yang mengkodekan histidin atau disingkat menjadi HIS. Dan ada GUC yang mengkodekan asam amino valin atau VAL. Dan yang terakhir adalah UGA yang itu merupakan kodon stop. Dari proses transkripsi dan translasi, berikut ini merupakan kesimpulan hasil dari hasil transkripsi dan translasi dari DNA Sense, TAC, GTG, TCA, CAG, TAG, CTT, ACA, GTA, CAG, dan ACT dari pita 1. Untuk menentukan antisense, kita dapat mengubah A pada DNA Sense menjadi T, lalu G menjadi C menjadi G, dan T menjadi A. Lalu dari antisense dirubah menjadi mRNA, maka sekuensinya akan tetap, hanya saja untuk setiap T dirubah menjadi U. Karena yang diminta adalah tRNA atau antikodonia, maka kita harus merubah lagi mRNA menjadi tRNA, yaitu mengubah U menjadi A, C menjadi G, G menjadi C, dan A menjadi U. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.